sosial kemanusiaan yang menjadi perhatian seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir ini adalah isu sosial kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Bersumber dari berita yang diliput oleh Universitas Gadjah Mada. Salah satu wilayah di Palestina, yaitu wilayah Gaza dengan jumlah penduduk 1,1 juta jiwa, sering mendapatkan tekanan dari Israel. Selain itu, penduduk Palestina juga terkena dampak akibat serangan ini, seperti hilangnya hak untuk hidup sejahtera dan beberapa hak asasi manusia lainnya. Bicara tentang isu sosial kemanusiaan dapat diartikan sebagai kondisi atau permasalahan yang dialami dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang tiap orang miliki. Dan salah satu isu sosial kemanusiaan yang ramai dalam setahun terakhir ini adalah isu sosial kemanusiaan yang terjadi di Palestina, mana warga Palestina kehilangan hak asasi manusia akibat peperangan dengan Zionis. Namun, tanpa kita sadari, terdapat isu sosial kemanusiaan yang serupa di sekitar kita, seperti peristiwa terlantarnya beberapa anak di sekitar jalanan. Menurut Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, jumlah anak terlantar di Indonesia masih sangat banyak. Kementerian Sosial menyebutkan jumlahnya mencapai 4,1 juta anak, dan jumlah itu bertambah. Berdasarkan hasil jajak yang dilakukan oleh Kompas, menunjukkan sebesar 46,6% responden menilai bahwa faktor utama penyebab terlantarnya anak di jalanan adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Situasi ini memang menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, dan dampaknya sangat besar terhadap tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan, yang mana kedua hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang seharusnya mereka dapatkan. Menurut Kompas.id, terdapat sekitar 106.000 anak tinggal di 4.800 panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak lainnya. Bicara tentang panti asuhan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial yang menjadi tempat untuk merawat serta mewalikan anak-anak yatim piatu atau anak terlantar sebagaimana orang tua bagi anak-anak tersebut, dan berupaya untuk memenuhi hak dasar kemanusiaan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Dan salah satu lembaga panti asuhan yang ada di Ponorogo adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Kita bersama salah satu pengelola Panti Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan dengan Bapak Kita Rosna. Anak di sini 24 jam di asrama, namun ada beberapa jam yaitu di sekolah itu hampir 7 sampai 8 jam. Kepengasuhan kita akomodir disesuaikan dengan adat kepengasuhan anak di Indonesia. Kita punya program untuk anak asuh di dalam asrama, yaitu pelatihan tentang IT, termasuk cara untuk membuat karya yang di Instagram, TikTok, itu lebih baik dan lebih bagus. Itu bisa, karena mungkin gini, dalam hal program kita juga membutuhkan dana. Danaan itu untuk praktek, untuk kegiatan, mendatangkan materi, semua bisa tercover. Ternyata dalam mengelola panti asuhan terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak asasi anak, yang mana masyarakat, terlebih lagi generasi muda Islam, bisa berkontribusi dalam hal ini. Adapun hadis yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesama muslim. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, terlebih generasi muda, sudah seharusnya peduli terhadap isu sosial kemanusiaan. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan, seperti membentuk suatu komunitas yang menyadarkan tentang pentingnya pemenuhan hak tiap individu, dan aksi nyatanya dapat dilakukan dengan penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan kepada panti asuhan tertentu. Saya selama kehidupan Asuhan Muhammadiyah Putri yang ada ini, saya memenuhi hak saya, seperti saya mendapatkan pendidikan, keterampilan, sandang, pangan, dan papan. Mari bersama-sama sebagai generasi muda Islam penerus bangsa, kita wujudkan kepedulian terhadap isu sosial kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Ayo, ambil bagianmu dan berikan dukunganmu.